La islama illa bijamaah. Ucapan siapa? Khalifah Umar. Innahu la islama illa bijamaah. Wala jama'ata illa biimara. Wala imarata illa bitta'ah. Itu naskah aslinya dari Sunan Ad-Darimi. Di sana pertama, kesalahannya pertama ditambah-tambah. Ada wala imarata wa imarata illa bil bai'ah. Wala bai'ata illa bitta'ah. Itu tambahan. Allahu a'lam mereka ngambil dari mana. Yang kedua, dipahami hadis ini sebagai apa namanya, pengesah Islam atau syarat sahnya Islam. Artinya hadis ini dibuat sebuah dasar dalil untuk tahkim, memvonis Islam dan tidaknya seseorang. Nah, satu, hadis ini dhaif, lemah. Hadis dhaif itu nggak mungkin dijadikan dasar hukum, apalagi hal yang sangat besar. Islam dan tidak itu saudara hal yang itu nggak main-main, itu antara iman dan kafir. Pakai dalil dhaif nggak boleh, nggak mungkin, dan nggak boleh di antara para ulama. Yang kedua, ini hadis mauquf kepada Khalifah Umar. Mesti mereka berdalih begini, Khalifah Umar kan dijamin. Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Kalau ada nabi setelah saya, pastilah Umar. Inna Allah wada'al haqqa ala lisani Umar yaqulu bih. Allah meletakkan kebenaran di lisan Umar, dia mengatakan kebenaran itu. Maka kita katakan permasalahannya bukan benar dan tidaknya Khalifah Umar. Satu, itu jalur sanadnya dhaif, tidak bisa dipastikan bahwa itu ucapan Khalifah Umar. Umpama betul itu sahih ucapan Khalifah Umar, mungkin apa tidak bahwa zaman Nabi tidak menerangkan, zaman Abu Bakar tidak menerangkan syarat sahnya Islam. Itu nggak main-main tuh saudara. Baru zaman Khalifah Umar menerangkan itu syarat sahnya Islam. Itu satu. Kalau orang mau berpikir nggak mungkin. Nah, kalau memang itu dari zaman Nabi, tunjukkan mana dalil sahih dari Nabi bahwa syarat sahnya Islam harus berbaiat, berimam, bertaat itu. Ya, berjamaah seperti mereka. Suruh nunjukkan, nggak akan ada. Zaman Khalifah Abu Bakar, ucapan Khalifah Abu Bakar bahwa syarat sahnya Islam begini. Ini baru muncul zaman Khalifah Umar, dhaif pisan hadisnya. Nah, coba. Kan nggak mungkin. Taruhlah dianggap sahih, ini sahih. Untuk memastikan lagi, ada nggak para ulama? Para ulama, udah ulama yang kelas zaman-zaman inilah misalkan, yang biasa-biasa saja. Kalau ulama zaman dulu jelas pasti tidak ada. Pasti tidak ada yang menjelaskan syarat sahnya Islam harus berjamaah seperti yang dalam tanda kutip ya, seperti model Jokam itu. Nggak ada. Nggak ada. Ulama saat ini di Mekah, Madinah, nggak ada yang menjelaskan seperti itu. Nggak ada. Kalau dalil ini dipakai untuk menguatkan dalil yang sahih, iya, kadang-kadang dipakai. Hadis dhaif boleh, tapi untuk menguatkan hadis sahih. Apa hadis sahih itu? Hadis sahih kalau bicara jama'atul muslimin, bicara jamaah, itu yang dimaksud jamaahnya seluruh umat Islam. Imarah, kalau ini maksud imarah, ini berarti penguasa, ulil amri, pemerintah. Itu enggak ada lain. Ada yang tanya begini, di Mekah itu sudah tidak murni lagi. Jokam ini yang ngomong. Buktinya apa? Masalah keamiran nggak pernah dibahas itu. Masalah keamiran, kitabul imarah. Orang koyo awal itu kan itu kitab yang sangat penentu, kitabul imarah ini. Itu subhatnya mereka. Maka kita jawab yang sudah lama di sana, kita jawab. Sebenarnya bukan tidak dibahas, cuman cara memahaminya tidak seperti Anda. Apa itu? Satu,
Memahami bab imarah itu, orang memahami itu adalah bab siasah kepemimpinan, kekuasaan dalam Islam. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak banyak membahas. Karena apa? Karena ini imarah, kitabul imarah yang dipakai oleh Islam Jamaah itu kan kekhalifahan, kitab-kitab kekuasaan. Di situ ada malik, di situ ada sultan. Kalau di Mekah, untuk umumnya orang yang belajar terutama sudah tahu bahwa itu adalah amir, imam, penguasa, bukan ketua kelompok sebuah golongan, ketua aliran, ketua organisasi, apalah namanya, ketua jamaah, bukan sebuah jamaah, maksudnya sebuah kelompok, bukan itu. Jadi satu jawabannya, mereka memahami sesuai dengan konteks dalilnya, sesuai dengan apa namanya fakta sejarahnya, itu bukan urusan masyarakat umum. Itu orang-orang tertentu. Jadi enggak dibaca dalil itu, dibaca kita belum dibaca, tapi memahaminya beda dengan kita dulu semasa di Islam Jamaah. Seakan itu apa? Syarat sahnya Islam, penentu surga dan tidaknya seseorang, kan begitu dulu. Nah, kalau di Mekah enggak, itu memahaminya itu tugasnya orang-orang tertentu sesuai dengan fakta sejarahnya. Kedua, itu tidak dimasukkan dalam bab akidah kecuali yang ada hubungannya. Misalkan bab ketaatan kepada ulil amri, tidak boleh berontak kayak Khawarij, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh mengkafirkan para pemimpin yang masih Islam. Itu bahasannya dalam masalah akidah dimasukkan. Tapi secara umum itu bab siasah, bab bagaimana rakyat berinteraksi dengan pemerintah, bagaimana pemerintah bertugas mengayomi rakyatnya. Nah, kalau di Islam Jamaah masuk apa? Masuk bab akidah loh. Mereka nggak paham akidah sebenarnya, tapi mereka punya akidah sendiri. Coba bahasanya apa? Kenapa dikatakan akidah? Jamaah surga, orang jamaah neraka, kan gitu kan? Jamaah surga tidak jamaah, nah, itu akidah lah itu. Sopo yang ragu, munafik, yang nggak ngerti jahiliyah, apalagi bahasanya nggak ngerti jahiliyah, ragu, munafik, menentang kafir. Nah, coba masalah berimam, berbaiat kepada sebuah imam yang bitonah di sebuah kelompok kecil di antara umat Islam banyak, dijadikan paling tinggi. Ora penting, dulu sampai ada bahasa saking jengkelnya, ora penting ngapal Quran, ora penting akeh ilmu, sing penting apa? Paham jamaah. Nah coba, apa itu kalau bukan akidah seperti ini? Itu namanya akidah. Nah, di Mekah, di Madinah tidak ada akidah seperti itu. Quran hadis gak ada akidah seperti itu. Babnya itu bukan bab akidah, kecuali yang ada hubungannya tadi dengan bab iman kafir. Tidak ada. Lah di Islam Jamaah itu dijadikan apa? Akidah. Ini dia letak kesalahannya. Pertama tadi nggak paham sejarah, nggak ngerti bagaimana penerapan dalil imarah itu sebenarnya. Kedua, nggak ngerti akidah sehingga ini diangkat menjadi sebuah akidah dan seterusnya. Itu semua terjadi apa? Karena kesalahpahaman. Salah dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan hadis Al-Quran dan Sunnah. Ini baru berapa dalil? Baru 3 ya? Ini. Marahnya lagi dibilanglah Islam tidak sah Islam kecuali dengan berjamaah. Padahal di situ maksudnya kalau ini sahih, maksudnya Khalifah Umar bukan masalah tidak sahnya, tidak sukses, tidak sempurna pergerakan Islam ini kecuali dengan adanya pemimpin khalifah, adanya pemimpin yang betul menggerakkan Islam, ya, yang menyatukan umat Islam. Ya, yang ru'yahnya rakyatnya mentaati betul dengan apa yang sudah menjadi keputusan para pembaru, nanti Islam akan jaya, mulia. Nah, itu sebenarnya pengertiannya di situ. Mereka nggak mau, saudara. Saya menyuarakan sekali bab itu tidak sempurna Islam. Wah, geger di Wakil 4 di Punawaswum. Saya enak pemahaman anyar. Lah Islam dimaknani orang sempurna Islami. Padahal mangkule orang ngono kuwi. Sing bener ora sah Islame. Kafir nek belum berjamaah seperti kita. Itu yang terjadi, saudara.
Inilah mungkin dalil sedikit syubhat kita yang harus kita ulang sedikit, tapi insya Allah untuk lengkapnya silakan filenya nanti dibaca-baca lagi.